Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Juliati, tingkat 1 Akper semester 2 D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi proses perkembangan anak usia sekolah dan patofisiologi proses perkembangan anak remaja. Yang pertama, patofisiologi proses perkembangan anak usia sekolah. Usia sekolah adalah anak pada usia 6 sampai dengan 12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti pada anak. Periode ketika anak-anak beranggap mulai bertanggung jawab pada perilakunya sendiri dalam berhubungan dengan orang tua, teman sebaya, dan orang lain. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan-keterampilan tertentu. Yang kedua, perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama, perkembangan biologis. Saat umur 6 sampai dengan 12 tahun, pertumbuhan serata 5 cm per tahun untuk tinggi badan dan meningkat 2-3 kg per tahun untuk berat badan. Selama usia tersebut, anak laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan ukuran tubuh. Anak laki-laki cenderung kurus dan tinggi, sedangkan anak perempuan cenderung gemuk. Yang kedua, perubahan proporsional. Anak-anak usia sekolah lebih anggun daripada anak usia prasekolah, dan mereka dapat berdiri tegak di atas kaki mereka sendiri. Proporsi tubuh mereka tampak lebih ramping dengan kaki yang lebih panjang. Proporsi tubuh bervariasi dan pusat gaya berat mereka lebih rendah. Postur lebih tinggi daripada usia prasekolah untuk memfasilitasi lokomotor dan efisiensi dalam menggunakan lengan tubuh. Proporsi ini memudahkan anak untuk beraktivitas seperti memanjat, mengendarai sepeda, dan aktivitas lainnya. Lemak berkurang secara bertahap dan pola distribusi lemak berubah, menyebabkan penampakan tubuh anak yang lebih ramping selama tahun-tahun pertengahan. Yang ketiga, kematangan sistem. Direfleksikan dengan masalah lambung yang lebih sedikit mempertahankan kadar glukosa darah dengan lebih baik, dan peningkatan kapasitas lambung yang memungkinkan retensi makanan lebih lama. Kapasitas kandung kemih umumnya lebih besar pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Denyut jantung dan frekuensi pernapasan akan terus-menerus menurun, dan tekanan darah akan terus meningkat selama 6 sampai dengan 12 tahun. Sistem imun akan menjadi lebih kompeten untuk melokalisasi infeksi untuk menghasilkan respon antigen dan antibodi. Pada patofisiologi proses perkembangan usia sekolah menuju anak usia remaja, terdapat pada masa prapubertas atau praremaja, adalah periode yang dimulai menjelang akhir masa kanak-kanak pertengahan dan berakhir pada ulang tahun ke-13. Tidak ada usia universal saat anak mendapatkan karakteristik prapubertas. Tanda fisiologis pertama muncul kira-kira pada saat berusia 9 tahun, terutama pada anak perempuan, dan biasanya tampak jelas pada usia 11 sampai dengan 12 tahun. Yang kedua, psikososial. Masa kanak-kanak pertengahan adalah masa perkembangan psikoseksual yang dideskripsikan waktu tenang antara fase adipus pada masa kanak-kanak awal dan erotisme pada masa remaja. Yang ketiga, perkembangan kognitif. Ketika anak memasuki masa sekolah, mereka mulai memperoleh kemampuan untuk menghubungkan serangkaian kejadian untuk menggambarkan mental anak yang dapat diungkapkan secara verbal maupun simbolik. Yang keempat, perkembangan moral. Pada saat pola pikir anak sudah berubah dari egosentrisme ke pola pikir yang lebih logis, mereka juga bergerak melalui tahap perkembangan kesadaran diri dan standar moral.
Yang kelima, perkembangan spiritual. Anak-anak usia dini berpikir dalam batasan konkret, tetapi merupakan pelajar yang baik dan memiliki kemauan yang besar untuk mempelajari tentang Tuhan. Yang keenam, perkembangan sosial. Salah satu agen sosial penting dalam kehidupan anak usia sekolah adalah teman sebaya. Yang ketujuh, perkembangan konsep diri. Istilah konsep diri merujuk pada pengetahuan yang disadari mengenai berbagai persepsi diri, seperti karakteristik fisik, kemampuan, nilai, ideal, diri, dan penghargaan serta ide-ide dirinya sendiri dengan hubungannya dengan orang lain. Yang kedelapan, bermain dianggap sangat penting bagi perkembangan fisik dan fisiologi. Karena selama bermain, anak mengembangkan berbagai keterampilan sosial, memungkinkannya menikmati keanggotaan tubuh dalam keanggotaan masyarakat anak-anak. Yang kedua, patofisiologi proses perkembangan remaja. Perkembangan remaja adalah perkembangan yang mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman-teman sebaya yang berbeda jenis kelamin sesuai dengan keyakinan dan etika moral kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Dilihat dari perkembangan zaman, anak remaja sudah mengenal tahu apa itu percintaan dan apa itu sosial media. Zaman sekarang, anak sudah tahu bagaimana mengkondisikan dirinya baik di dalam maupun di luar lingkungannya. Remaja lebih sering dipengaruhi oleh teman sebayanya, berarti bahwa pengaruh orang tua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenang yang berbeda, bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik perubahannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual yang mulai muncul sangat menakutkan karena membingungkan, perasaan salah dan frontal. Remaja sering merasa percaya diri dan ingin sama-sama dan naik sama-sama dengan emosinya. Masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja bagi wanita dari umur 13 tahun sampai dengan 21 tahun dan masa remaja bagi laki-laki dari 13 tahun sampai dengan 22 tahun. Masa remaja juga masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Pada masa ini, anak mengalami perubahan fisik dan perubahan psikis. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan dan berpikir maupun bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Ada pula rentang waktu usia remaja. Ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu masa remaja awal 12 tahun sampai dengan 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 tahun sampai dengan 18 tahun, dan masa remaja akhir 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Ciri perkembangan anak remaja. Yang pertama, menginginkan kebebasan. Pada masa-masa remaja, anak selalu menginginkan kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan dalam bertindak, dan lain-lain. Karena pada dasarnya, orang tua. Ciri perkembangan anak remaja. Yang pertama, menginginkan kebebasan. Pada masa-masa remaja, anak selalu menginginkan kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan dalam bertindak, dan lain-lain. Karena pada dasarnya mungkin orang tua yang terlalu mengkhawatirkan anak-anak untuk Yang pertama, menginginkan kebebasan. Pada masa-masa remaja, anak selalu menginginkan kebebasan, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan dalam bertindak, dan lain-lain. Karena pada dasarnya, mungkin banyak orang tua mengkhawatirkan pergaulan sang anak agar tidak mengikuti pergaulan yang tidak baik.
Di sini akan merasa dikekang oleh orang tua sehingga dapat menimbulkan pemberontakan dari anak karena pada dasarnya anak menginginkan sebuah kebebasan. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh teman-teman. Pada masa remaja juga lingkungan pertemanan sangat berpengaruh besar bagi pertumbuhan anak itu sendiri. Pada usia remaja terdapat banyak sekali permasalahan dalam memilih teman sehingga menyebabkan remaja memilih jalan yang tidak benar. Seperti mengikuti temannya merokok, masuk geng motor, dan mengarah ke arah negatif lainnya. Yang ketiga, mengalami perubahan fisik atau pubertas. Pada laki-laki, organ kelamin mulai berfungsi, mengalami mimpi basah atau ereksi spontan, tumbuh kumis dan jenggot, jakun mulai membesar dan nampak, suara berubah, tumbuh rambut di beberapa daerah, otot tubuh mulai terbentuk, munculnya jerawat. Pada anak perempuan, organ kelamin mulai berfungsi, mengalami menstruasi, payudara timbul dan membesar, tumbuh rambut di beberapa daerah, suara lebih nyaring dan munculnya jerawat. Terima kasih.